Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram. Kembali wajibna wa muslimin wa ala syuhada wa salihin muslimin wa muhsin jabil malaikatil muqarrabin. Jemaah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah, sehingga pada subuh hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan duduknya kita di masjid ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah itu punya sifat fa'alul lima yurid. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun. Allah itu punya sifat sakar dulu. Dalam bahasa Jawa sakar dulu. Seenaknya sendiri. Allah itu punya sifat seenaknya sendiri. Masya Allah bukan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang diinginkan Allah pasti terjadi. Yang tidak diinginkan Allah juga tidak akan terjadi. Duduknya kita di masjid ini bagian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang bisa duduk di masjid ini. Tidak semua orang bisa duduk di masjid seperti ini. Apalagi setelah sholat terus mau duduk, zikir, terus ngaji. Tidak semua orang hatinya senang diajak ngaji. Tidak semua orang legowo diajak ibadah. Tidak semua hati itu nerima kalau diajak ibadah. Bagaimana agar hati itu bisa nerima diajak ibadah? Legowo, tidak gerundel, tidak banyak ngeluh. Diajak sholat enggak ngeluh, diajak ngaji enggak ngeluh. Gimana caranya? Rasulullah punya kuncinya. Kuncinya adalah salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga perkara itu kalau ada dalam diri seseorang dia bisa merasakan betapa manisnya iman, betapa nikmatnya ibadah. Kenapa kemarin saya ngambil tema memaknai sholat kita? Karena banyak orang yang sudah sholat ternyata perilakunya juga tetap tidak sama, tetap juga berubah. Sholat jalan terus, maksiat juga jalan terus. Nah, sepertinya sholat itu tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya dalam dirinya. Seperti kita sering diundang kematian, diundang tahlilan kan? Ada orang yang meninggal diundang selamatan tahlilan. Mau 3 hari, mau 7 hari, mau 40 hari, kita sering. Tapi ada banyak macam tipe orang. Ketika diundang seperti itu ternyata ada banyak macam tipe. Ada yang cuek, ada yang ngefek, ada yang berubah kondisi dan karakter perilaku karena jadi pelajaran. Begitu juga dengan sholat. Tiap hari sholat, tiap hari sujud dan rukuk, ternyata sholat itu tidak ada asarnya, tidak membekas dalam perilaku dan kehidupan sehari-harinya, sehingga perilakunya tetap sama. Antara hari pertama, hari
sampai ketemu mautnya juga sama. Dan kenapa yang saya ambil itu sholat? Berdasarkan dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna awwala ma yunzaru fihi min amalil abdi yawmal qiyamati as-sholah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dilihat oleh Allah amalan seorang hamba di hari kiamat itu adalah sholat. Fa'in wujidat tamatan, kalau ditemukan sholatnya itu sempurna, kubilat minhu wasairu amalihi, maka akan diterima darinya semua amal-amal perbuatan seorang hamba. Jadi kalau sholatnya itu ditemukan Allah diproses tidak baik, maka amalan yang lain juga tidak akan dibicarakan sama Allah. Kalau sholatnya ditemukan baik, baru yang lain amalannya diproses sama Allah. Punya amalan ibadah sedekah, mau punya amalan puasa, mau punya amalan zikir, nggak akan diproses sama Allah kalau sholatnya ditemukan tidak beres. Tapi kalau sholatnya ditemukan beres, baru itu diproses yang lain. Fa'in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amalihi wa in wujidat naqisatan, tapi kalau ditemukannya itu kurang, sholatnya itu tidak sempurna, sholatnya kurang, belang-belenteng, bopeng-bopeng, tidak utuh kondisi sholatnya, naqisatan ruddat alaihi wasairu amalihi, ditolak sama Allah dan semua amalan yang lain juga ditolak. Ya, kasihan kan ya? Padahal ngajinya sudah sampai tafsir, tetapi sholatnya ditolak. Ngaji sudah sampai tinggi, tetapi bagian sholat ini tidak dimaknai, tidak dipahami secara betul. Ini beberapa hal yang saya kutip dari hadis yang sahih. Akan saya mulai pembahasan ini tidak dari sholat, tapi dari tempat sholat, masjid ini. Karena ini nanti berkaitan nyambung, nggak selesai nggak apa-apa, bisa dilanjutkan di pertemuan bulan berikutnya. Masjid ini adalah bagian dari maudhi'is sholat, tempatnya sholat. Ya. Orang-orang yang sholat di dalam masjid itu bagian dari innama ya'muru masajidallah, orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan, siapa orang yang membangun masjid, ya, walau kamafhasin, meskipun besarnya cuma sebesar sarang burung. Ini kan gede masjidnya. Ada orang bangun masjid meskipun besarnya sebesar sarang burung. Banallahu lahu qasran fil jannah, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan dia satu istana, satu rumah nanti di surga. Waman alifal masjidah, siapa orang yang condong hatinya ke masjid, pikirannya masjid saja, hatinya tidak bisa pergi dari masjid. Masih belum jamnya sholat tapi hatinya sudah tertarik ke masjid. Man alifal masjidah alifahullah, maka Allah juga akan condong kepada orang tersebut. Nah, kalau cuma diperhatikan sama pejabat, itu bukan sesuatu yang hebat. Tapi kalau sudah pemilik jagat ini yang memperhatikan, itu baru hebat. Saya biasa ngaji cuma berdua, bertiga, berempat itu biasa. Gak kaget, biasa ya.
Ya, ngaji aja, karena judulnya ngaji itu memang berat. Orang-orang yang duduk mau ngaji itu berarti sudah mementingkan ngaji. Ngaji itu penting, bukan yang penting ngaji. Kalau ngaji itu penting berarti diprioritaskan. Sama, sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Orang kalau menganggap sholat yang penting sholat, maka sholatnya ya semaunya, nggak perlu diilmui, nggak perlu dimaknai, nggak perlu ada efeknya. Yang penting sholat gugur kewajiban. Tetapi kalau dia menganggap bahwa sholat itu penting, maka dia akan prioritaskan dalam kehidupannya. Ya, gitu ya. Nanti akan jadi penting. Kenapa? Karena berkaitan dengan semua amal kehidupan kita. Jadi kita akan prioritaskan sholat itu. Begitu juga dengan ngaji. Karena dengan ngaji itu kita jadi punya pedoman dalam sebuah kehidupan dan amaliyah. Enggak ngawur. Pikirannya itu lebih luas, tidak jumut. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya saya lebih senang ngaji daripada ceramah sebenarnya. Karena ngaji itu terarah, kalau ceramah itu nggak terarah, mana-mana gitu. Kalau ngaji terarah, karena saya ada pedomannya. Orang yang hatinya condong ke masjid, maka Allah juga akan condong kepadanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Idza dakhala ahadakumul masjid falyarka' rak'atain qabla an yajlisa." Kita dikasih cara sama Allah, sama Rasulullah. Ketika kamu masuk masjid, maka rukuk dan sujudlah 2 rakaat. Sholatlah 2 rakaat sebelum engkau duduk. Namanya sholat apa? Tahiyatul masjid. Itu sebagai bentuk penghormatan kepada masjid. Makanya kalau masuk masjid dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid sebelum duduk. Kalau sudah duduk, hilang sudah. Tetapi kalau masuk musola tidak. Kalau masuk musola tidak. Apalagi di lapangan juga tidak. Repotnya lagi kalau orang nggak pernah ngaji, terus sholat Idul Fitri, sholatnya di lapangan. Biasanya dia kalau datang ke masjid itu sholat sunnah, di lapangan juga sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah apa? Tahiyatul lapang. Tidak ada tahiyatul lapangan. Atau tahiyatul musola juga tidak ada. Karena yang dihormati itu adalah masjidnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, la sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Nah ini beratnya. Tidak sempurna, bisa dimaknai tidak sempurna, bisa dimaknai tidak sah, atau bisa dimaknai tidak sholat. Tidak sempurna, sama makna yang paling ringan aja. Tidak sempurna sholat seseorang yang menjadi tetangga masjid, sholatnya nggak di masjid. Jangan enak-enak jadi tetangga masjid ya. Ada konsekuensinya. Kata Rasulullah, kalau jadi tetangga masjid, sholatnya harus di masjid. La sholata fi jaril masjidi illa fil masjid. Kalau tetanggamu sholat gimana? Ya sama. Gitu ya. Qala sallallahu al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla alladhi yusalli bihi taqulu Allahumma shalli alaihi Allahumma arhamhu Allahumma ighfir lahu ma lam yuhdits aw yakhruj min al-masjid. Semua malaikat itu akan mendoakan orang-orang yang ada di dalam masjid. Apa doanya malaikat? Allahumma sholli alaihi, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Pertama baca, ya Allah berikan rahmat kepada dia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni orang-orang yang duduk di dalam masjid. Malam yuhdits, sebelum dia itu batal. Jadi kalau di masjidnya nggak batal, masih ada wudu, tidak berhadas, dapat doa dari malaikat ini.
au yakhruj minal masjid, atau belum keluar dari masjid. Masih duduk di masjid, belum batal, tidak keluar dari masjid, dapat doanya malaikat. Yang doa siapa? Malaikat. Kalau yang doa saya bisa jadi tidak makbul, tapi kalau yang doa malaikat sudah pasti diijabah. Tapi ini hanya diberikan bagi orang yang duduk di masjid, belum keluar dari masjid, dan kondisinya tidak batal. Itu. Yang lain tidak dapat. Yang sudah keluar nggak dapat doanya malaikat itu. Makanya senang di dalam masjid. Enak masjidnya adem. Kalau dulu kan masjid nggak adem, sekarang masjid sudah adem-adem ya. Bahkan ada orang yang sengaja ke masjid cuma ngadem doang. Dia masih nyari adem-adem di rumah nggak ada AC-nya. Dia ke masjid aja gratis AC-nya. Qala sallallahu ya'ti fi akhir zaman nasun min ummati ya'tuna al-masajida fayu'aduna fiha halaqan zakarahum ad-dunya wa hubb ad-dunya. Ini yang salah. Kata Rasul, nanti ada di akhir zaman dari umatku yang dia mendatangi masjid, kemudian duduk di masjid, kemudian bikin kelompok-kelompok kecil, halaqah-halaqah, tetapi di dalamnya hanya membicarakan, menyebut-nyebut masalah dunia dan cinta dunia. Makanya tidak boleh ngomongin dunia di dalam masjid. Urusan dunia jangan diomongkan di dalam masjid, apalagi minta sumbangan. Bapak Ibu, saya bikin pesantren, tolong saya dibantu, jangan. Itu duniawi banget. Karena masjid bukan tempat transaksional. Kalau transaksional itu pasar. Pasar tempatnya setan, iya. Setan itu tempatnya pasar, karena ada transaksional di sana. Kalau masjid, makanya sempat ada ribut, Pak. Saya sempat ada ribut kemarin dengan beberapa pengurus masjid. Gara-garanya zakat fitrah, itu yang zakat itu kan ada yang dengan uang. Ada yang pendapat bahwa zakat itu dengan beras. Akhirnya pengurus masjid menyediakan beras. Jamaah yang bawa duit itu ditukar sama beras. Padahal itu transaksional juga di masjid. Akhirnya ribut nggak jadi. Akhirnya tukernya di toko beras saja, sana. Isi sudah bawa beras. Akhirnya begitu sampai seketat itu. Kan tidak ingin seperti itu. Ya. Bagaimana kalau ada orang duduk bikin kelompok-kelompok yang diomongin dunia, apalagi yang diomongin masalah hukum dunia. La tujalisuhum, maka jangan ditemani. La tujalisuhum, jangan duduk dengan mereka. Falaysallahu bihim hajatan. Allah nggak bakalan ada hajat dengan orang-orang yang kelompok kumpulan seperti itu. Allah nggak mau nemenin, Allah nggak mau ada hajat dengan mereka, nggak butuh dengan mereka. Ya, kalau sudah nyampe masjid, jangan ambil Quran, baca Quran atau zikir, atau membahas sebuah kajian, atau kita belajar ngaji, itu masih benar. Qala sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kutubi, inna buyuti fi ardil masajid. Kata Allah di beberapa kitab. Ini hadisnya kursi dari Allah. Kalau begini, qala Allah azza wa jalla fi ba'dil kursi. Sesungguhnya rumah-rumahku di bumi itu adalah masjid-masjid, kata Allah. Jadi ini rumahnya Allah. Jadi orang yang memakmurkan rumahnya Allah itu seperti memakmurkan kecintaan kepada Allah. Senanglah, banggalah orang yang memakmurkan masjid. Wa in suwari fiha, siapa orang yang ingin berziarah kepadaku, siapa orang yang ingin ziarah kepadaku, kata Allah, gitu kan. Wa ummaruha, makmurkan masjid. Makmurkan masjidnya. Cara makmur masjid bagaimana? Ya diurusin, dipakai sholat, dipakai ngaji. Tidak hanya dibangun, kemudian dibiarkan,
tidak dimakmurkan. Ini punya tanggung jawab. Kemudian fatuba li'abdin, beruntung banget bagi seorang hamba yang sudah bersuci. Tutahiru fi baitihi tsumma zarani fi baiti, yang sudah bersuci dari rumah kemudian dia berkunjung ke rumahku, ya. Jadi wudunya nggak di masjid. Ini dikasih keberuntungan sama Allah, wudunya di rumah kemudian berangkat ke masjid. Fahaqqa alaihi azwaj, maka dia berhak mendapatkan peringkat ayyukrimahu zairah, dapat peringkat kemuliaan dari yang diziarahi, dimuliakan sama Allah hasilnya. Ini sambungannya dengan sholat mana? Di bawah. Nanti saya sampaikan di bawah. Makanya yang sampai ke masjid, ya, kalau bisa di masjid itu sudah dalam kondisi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Anas bin Malik, man asraja fil masjid, siapa orang yang memberi penerangan bagi masjid, beli lampu untuk masjid. Ini siapa yang beli lampu? Pengurus, ya. Kalau ada orang beli lampu masjid, sampai seperti ini Rasul itu. Man asraja fil masjid sirajan lam tazalil malaikatu wa hamalatul arshi yastaghfiruna lahu ma dama fi dhalikal masjid bauhu. Selama lampu itu masih terang, menerangi masjid, selama lampu yang dipasang di masjid itu masih terang dan menerangi masjid, manfaat di dalam masjid, maka semua malaikat dan penghuni arsy-Nya Allah yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun orang yang memasang lampu di masjid itu. Selama lampu itu terang, lampu itu belum mati, sampai mati tetap dimintakan ampun sama malaikat. Maka kadang-kadang orang-orang yang hidupnya dermawan itu semakin dermawan makin berkah. Kenapa? Yang doain malaikat, yang doain malaikat. Malah orang-orang yang pawulit itu malah yang enggak berkah itu. Tiap hari cuma dapat duitnya banyak tetapi tidak berkah. Kalau enggak anaknya sakit, istrinya sakit. Kalau enggak gitu kecelakaan. Kalau enggak gitu tiba-tiba ditipu orang. Enggak berkah. Dapat duitnya banyak tapi tidak berkah. Duitnya tidak berkah. Yang seperti itu banyak di masyarakat. Beberapa hari yang lalu, sebulannya lalu Pak, saya itu diundang sama salah satu keluarga. Tujuannya syukuran rumahnya baru. Nah, seminggu berikutnya saya diundang lagi sama orang tuanya. Yang syukuran rumah itu balik ke rumah orang tua, balik ke rumah mertua. Rumah yang baru disyukuri diambil sama orang, disitakan. Usahanya dia punya usaha jual beli mobil, suatu mobil, habis disitakan. Itu hitungannya minggu. Gara-garanya apa? Judi online. Gara-garanya judi online dan tidak sholat. Secepat itu, ya. Masih lama menurut saya. Bisa lebih dari itu apa ya? Seminggu saya diundang syukuran, minggu besoknya saya diundang lagi untuk nasihatin anak-anaknya. Anaknya itu yang pulang gak cuma satu keluarga, 3 keluarga, dan kasusnya sama. Kalau nggak pulang, ibunya pukulan telak orang tuanya. Orang tuanya ketua majelis taklim, banyak anak buahnya jamaahnya. Tetapi anaknya 3-tiganya pulang ke rumah orang tuanya dengan kasus yang sama. Yang salah siapa? Ini yang soleh orang tuanya,
anaknya nggak diajak soleh. Nah ini sebenarnya PR buat semua orang tua. Jangan soleh sendirian, tapi keluarga juga perlu diajak soleh. Jadi ya. Kemudian Waqala Ali karramallahu wajhah, kata Sayyidina Ali, yabki alaihi musallahu minal ardi wa mus'adu amalihi minas sama. Musola itu menangis. Musola tempat sholat, masjid itu menangis. Kenapa menangis? Karena dia gak dipakai sholat lagi. Yang sholat di dalamnya meninggal, mati. Kalau ada orang mati yang kemudian matinya itu ditangisi sama musola atau masjid, itu orang-orang yang sering sholat di masjid. Matinya dia, masjid itu menangis. Berapa kali masjid atau musola itu menangis? Tabki alaihi al-ardu arba'ina sabahan, 40 pagi. Setiap 40 pagi itu masjid menangis, apalagi orangnya rajin sholat subuh. Menangis, kenapa? Sedih, karena dia nggak lagi dipakai sholat. Nggak ada yang sholat lagi. Di atasnya bumi itu tidak ada sholat. Makanya kan kita dianjurkan pindah-pindah tempat. Kalau sholat sunnah itu, tapi sholat wajib, sholat sunnah geser tempat. Kenapa geser tempat? Supaya banyak tanah yang jadi saksi nanti di hari kiamat bahwa dia pernah disolati oleh kita, dia pernah dijadikan tempat ngaji oleh kita, dia pernah dijadikan tempat doa untuk kita. Nanti jadi saksi naik kepada Allah. Oh itu loh fulan bin fulan pernah sholat di pojokan masjid, itu fulan bin fulan pernah ngaji di pojokan masjid, itu fulan bin fulan pernah sholat di depan masjid. Nah, jadi saksi ngadep sama Allah. Jadi senang-senanglah kalau perlu pindah-pindah sampai seluruh pojokan masjid dibuat sholat. Sini pindah sini, saya putar semua. Jadi semua pojokan masjid pernah disolatin sama dia. Besok di pojokan sini, nanti pojokan sini. Jadi empat pojokan kena semua. Tinggal tengahnya digilir besok. Jadi semua dapat jadi saksi. Sedang tanah itu akan membanggakan dirinya dengan tanah yang lain. Jadi tanah yang dipakai sholat itu, dia tuh di hadapan Allah tuh dari kiamat tuh membanggakan dirinya dengan tanah-tanah yang lain. Maka di dunia juga begitu. Loh aku dipakai sholat, kamu enggak. Di tanah. Rumah juga begitu sama. Repotnya kalau kita meninggal, masjid enggak nangis. Repotnya kalau ketika nikah tidak ada yang nangis, apalagi keluarga, istrinya, anaknya, tidak ada nangis. Kenapa kok gitu? Ya karena senang ditinggal mati bapaknya. Bentar lagi warisannya dapat kan, senang. Tidak nangis. Ya. Repot kalau seperti itu. Tidak ada yang sedih kalau kita meninggal. Waqala Abdul Al-Khurasani, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min baqa'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah. Siapa seorang hamba yang sujud satu kali sujudan saja di pojok-pojok bumi, di pojok-pojok masjid, di pojok-pojok bumi, pernah sujud di situ, pernah sholat di situ, pernah zikir di situ, kecuali bumi itu nanti akan naik kepada Allah menjadi saksi. Illa syahidat lahu yaumul qiyamah wa bakat alaihi yauma yamutu wa qala. Jadi kalau dia mati, di hari dia orang itu mati, dia nangis. Nanti di hari kiamat dia naik kepada Allah, dia jadi saksi bahwa orang itu pernah sholat di situ, orang itu pernah zikir di situ. Masuk kita di bagian materi sholat. Yang bagil musalli idza faragha min al-wudu'i wa taharati min al-khabathi fil badani wal makan wa ziyad wa satr al-'awrat. Nah, orang-orang
orang yang sholatnya seperti apa yang mendapatkan kategori dan predikat seperti itu? Orang-orang yang sholatnya benar. Karena amalnya itu diterima sama Allah syaratnya satu ikhlas, yang kedua benar sesuai dengan keilmuannya. Satu ketika